Dari kecil aku sangat suka menari, bahkan orang tua yang mendorongku untuk menyukai menari. Aku banyak mengikuti kelas menari mulai dari tari balet, modern dance, sampai kontemporer. Dari umur 5 tahun sampai sekarang, aku berumur 21 tahun. Di antara semua tarian itu, aku sangat menyukai tarian daerah. Menurutku tarian daerah itu unik, dan di setiap tariannya memiliki cerita. Dan itu mengapa aku memilih jurusan seni tari di sebuah universitas di Bandung. Guru tariku pernah bilang jika dalam tarian itu terdapat roh lain yang menggerakkan badan kita, menggerakkan sesuai dengan cerita yang kita bawakan. Dan kalimat itulah yang membuatku penasaran dengan berbagai macam tarian tradisional. Tarian yang paling membuatku penasaran adalah tarian ronggeng. Aku banyak mempelajari buku-buku tentang tari ronggeng. Bahkan aku sempat observasi ke daerah Pangandaran Ciamis yang terkenal dengan tari ronggeng gunung tersebut. Semakin banyak yang aku dapat dari ronggeng dan semakin penasaran aku dengan tarian mistis yang berasal dari Jawa Barat ini. Salah satu versi tentang tarian ronggeng ini berkisah tentang seorang putri yang ditinggal mati oleh kekasihnya, sehingga sang putri meratapi orang yang dicintainya. Selagi sang putri menangisi jenazah kekasihnya yang sudah mulai membusuk, datanglah beberapa pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menghiburnya. Para pemuda tersebut menari mengelilingi sang putri sambil menutup hidung karena bau busuk mayat. Lama-kelamaan sang putri akhirnya ikut menari dan menyanyi dengan nada melankolis. Mungkin awal kemistisan tarian ini adalah saat tari ronggeng dipakai untuk membalas dendam, sehingga seolah-olah tarian ini berbau mistis kematian. Dan hal tersebut menjadi salah satu inspirasiku. Ceritanya dimulai ketika aku mendatangi guruku, menanyakan tempat di mana aku bisa belajar tarian ronggeng. Awalnya guru kesenian melarangku untuk mendalami tarian itu. Dia bilang tarian itu bukan tarian biasa, karena harus kuat mental juga kuat iman. Ronggeng bukanlah tari sembarangan. Ronggeng membutuhkan ilmu kebatinan juga, dan aku memaksanya untuk memberitahuku di mana aku bisa belajar tarian itu. Aku bilang kalau aku siap dengan semua yang akan aku lakukan. Mendengar pernyataan dariku, guruku akhirnya menyerah juga, lalu dia memberikan sebuah alamat temannya yang berada di daerah Rancak, Garut. Guruku bilang kalau Ibu Mei ini adalah seniman ronggeng yang sudah tua dan tidak menari lagi. Dengan penuh tekad akan belajar ronggeng, akhirnya aku mencari Ibu Mei ke Garut. Setelah bertanya, akhirnya aku menemukan tempat di mana Ibu Mei tinggal. Tanpa bertanya apapun, Ibu Mei langsung menyambutku, dan entah dari mana dia mengetahui tekadku. Setelah mengobrol banyak tentang ronggeng, akhirnya Ibu Mei bersedia untuk mengajariku. Dia bilang dalam waktu 3 hari, jika aku serius, maka aku akan bisa menguasai tari ronggeng, dan aku pun menyanggupinya. Ibu Mei menyuruhku untuk tinggal selama 3 hari di rumahnya. Ibu Mei bilang kalau beliau akan mengajariku secara khusus. Ibu Mei adalah perempuan setengah baya. Di rumahnya aku melihat banyak foto-foto ketika beliau masih menari. Beliau bilang kalau beliau adalah penari ronggeng pada masa penjajahan Belanda lalu, dan biasanya Ibu Mei dipanggil untuk acara hiburan bangsawan pada zaman dulu. Bahkan dia bercerita kalau dia pernah menari di depan tokoh-tokoh Belanda yang terkenal. Aku semakin yakin untuk belajar ronggeng dari Ibu Mei. Di hari pertama Ibu Mei menyuruhku untuk berpuasa, namun puasa ini berbeda dari puasa biasanya. Dimulai dengan puasa mutih yang tidak membolehkan makan selama seharian, melainkan hanya dengan nasi putih dengan air putih saja. Di hari kedua, Ibu Mei membawaku ke sebuah pemandian yang aku tidak tahu di daerah mana, yang pasti di tengah hutan, dan di situ terdapat sumur yang dikelilingi oleh makam. Sore itu Ibu Mei menyuruhku untuk mandi. Namun sumur itu terlihat aneh. Sumur dengan bak besar yang menuju talang air yang biasa kita sebut pancuran. Ibu Mei menyuruhku untuk mandi di air pancuran. Aku yang memakai handuk putih pun mulai mandi. Mandinya pun ada aturan. Aku tidak boleh berdiri dan mesti berjongkok. Hari ketiga, malamnya Ibu Mei mengajak aku ke tengah pohon karet. Kali ini kami tidak berdua. Ibu Mei mengundang pemuda dan beberapa orang parubaya yang sudah menunggu kami lengkap dengan gamelan Sunda di sana. Ibu Mei langsung mengajak aku menari, dan orang-orang tadi tanpa disuruh langsung memainkan alat musiknya. Aneh, aku merasakan sebuah keganjilan. Kenapa Ibu Mei latihan menggunakan alat-alat asli dan tengah malam lagi? Apa ini tidak mengganggu orang lain? Tapi entah kenapa badanku seperti mengacuhkan pikiranku. Badanku terus menari tanpa henti hingga tanpa sadar aku menutup kedua mataku, bagaikan sihir. Dan seperti ada yang menggerakkan badanku. Samar-samar aku mendengar musik gamelan yang diselingi dengan bunyi anjing yang melolong. Aku membuka mataku. Aku terbangun dengan pakaian tari lengkap malam sebelumnya, dan aku masih ada di pendopo. Aku melihat sekeliling, namun aku tidak dapat menemukan yang lainnya termasuk Ibu Mei. Gimana aku pulang?
Sekelilingku hanya pohon karet yang tinggi menjulang, dan aku mulai panik. Tiba-tiba saja ada sebuah tangan halus menyentuh pundakku. Seorang perempuan cantik dengan memakai kebaya putih tersenyum di belakangku. Dia menggenggam tanganku, menarik tanganku lalu mengajak aku berlari dan terus berlari melewati perkebunan teh, hutan, dan aku tidak tahu perempuan itu mengajak aku kemana. Aku tidak bisa teriak sampai aku berada di sebuah lapangan luas, lapangan yang hijau dengan sebuah kursi emas di tengahnya. Di situ duduk seorang perempuan memakai kebaya hijau dengan mahkota emas. Di pinggirnya terdapat dua orang perempuan memegang tombak, dan astaga, Bume duduk di bawah melihatku sambil tersenyum. Dan perempuan tadi melenggak-lenggok mengajak aku menari. Entah kenapa tiba-tiba saja tanganku bergerak-gerak tanpa henti seperti ada yang menggerakkan badanku. Aku keheranan dengan badanku karena badanku bergerak sendiri. Tiba-tiba seperti asap muncul di sekitarku, lelaki-lelaki berbaju hitam mengelilingiku. Astaga, siapa ini dan di mana aku? Lalu mendadak semuanya menjadi gelap seperti malam. Para pria menari mengelilingiku dan aku melihat perempuan tadi menari-nari seperti orang kesurupan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan di mana diriku. Air mataku menetes dan seketika semuanya berubah. Lelaki tadi yang menari bersamaku berubah menjadi makhluk-makhluk besar yang menyeramkan. Matanya yang besar merah serta badannya dipenuhi bulu. Perempuan tadi pun terus menari sambil menggerakkan kepalanya sampai kepalanya berputar 180 derajat. Aku melihat dari jauh. Perempuan berkebaya hijau tadi tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya Ibu Mei hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aku seperti dihipnotis. Aku seperti berada di alam yang aneh. Aku menari, terus menari sampai akhirnya pandanganku berubah menjadi gelap dan aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku jatuh ke rumputan yang menusuk kulitku dan Neng Maya bangun. Latihannya sudah selesai. Mataku terbuka dan betapa kagetnya ketika aku terbangun. Aku baru sadar. Aku berada di pendopo itu lagi. Aku melihat Ibu Mei, dan dia tampak tersenyum lalu dia membantuku bangun dan memapahku ke rumahnya. Di rumahnya, Bu Mei tidak berkata apapun. Dia hanya memberikan sebuah selendang berwarna merah darah. Kemudian dia mendekatiku lalu berkata, "Sudah saatnya Neng Maya pulang. Sekarang Neng Maya sudah menjadi ronggeng. Menarilah Neng, dengan itu Neng Maya akan mendapatkan semua yang Neng Maya mau. Ini ada hadiah dari Ibu. Nanti setelah keluar dari sini Neng Maya berjalan saja lurus ke depan dan jangan melihat ke belakang. Terus saja ikuti jalan setapak dan nanti Neng Maya akan menemukan kendaraan yang Neng Maya parkir." Ini sungguh aneh. Semuanya terasa aneh dan aku mulai beranjak dari kursi. Badanku seperti digerakkan keluar dari rumah Bu Mei. Banyak sekali pertanyaan di kepalaku. Apa saja yang sudah aku lakukan dan kenapa aku berada di sini? Kenapa aku bisa begini dan kenapa semuanya berjalan begitu cepat dan kenapa aku tidak boleh melihat ke belakang? Astaga, ketika aku membalikan kepalaku ke belakang, ternyata yang aku lihat bukanlah rumah Ibu Mei, tapi yang aku lihat adalah jajaran pemakaman dengan batu nisan yang berjajar. Singkat cerita, aku kembali ke Bandung dan semuanya berjalan begitu cepat. Sesampainya di rumah, aku melihat seseorang di rumahku. Ada banyak saudara-saudaraku dan ketika aku masuk, aku melihat ibuku berlari ke arahku dan dia menangis. Lalu ibu bertanya kalau aku dari mana saja. Satu pernyataan yang membuatku terkejut luar biasa. Ibuku berkata kalau aku sudah dilaporkan hilang selama 1 bulan. Aku hanya diam mematung, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, aku dibawa ke seorang ustadz untuk diobati. Dari situ aku baru sadar bahwa tari ronggeng itu benar-benar mistis. Yang mengajariku bukanlah penari, tapi makhluk gaib. Dan setelah beberapa bulan akhirnya, aku benar-benar menjadi seorang ahli penari ronggeng profesional. Entah kenapa banyak orang yang memuji tarianku, namun buatku itu adalah suatu hal yang sangat rahasia. Karena ketika aku menari ronggeng, yang menari bukanlah aku melainkan roh penari ronggeng zaman dulu yang mengikuti dari desa Rancang Garut itu. Setelah mencari informasi ke sana sini, aku baru tahu dari guru kesenianku kalau sebenarnya yang bernama Ibu Mei itu adalah jelmaan seorang putri dari kerajaan Garut yang pintar menari ronggeng. Makanya guru tari melarangku, karena ronggeng bukan tari sembarangan. Ronggeng adalah tarian mistis dan guru tariku juga bilang jika ada orang yang mempunyai indera keenam, maka mereka akan selalu bilang bahwa aku menari tidak sendiri, melainkan aku menari bersama seorang putri berkebaya hijau dan bermahkota emas.